Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Permana dengan nomor induk mahasiswa 1811013 dari kelas AS 4A. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penerapan kanun jinayah bagi masyarakat non-muslim di Aceh. Baiklah, Aceh merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung barat gugusan Kepulauan Indonesia yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah karena kebudayaan Islam yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Di sini kanun mengatur dua hal yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu muamalah dan jinayah. Menurut Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, dalam pasal 1, hukum jinayah adalah hukum yang mengatur tentang jarima dan ukubat. Di sini jarima adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat yang dalam kanun diancam dapat ukubat, dan ukubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarima tersebut. Selanjutnya, ada beberapa jarima yang diatur dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 1, antara lain minuman keras, judi, mesum, perbuatan bermesraan, dan lain sebagainya. Berikut terdapat kasus yang terjadi pada seorang wanita beragama non-muslim di kota Takengon, Aceh Tengah. Wanita tersebut harus menjalani hukuman cambuk karena menjual minuman beralkohol dan didakwa secara sah melanggar Kanun Hukum Jinayah pasal 16 ayat 1 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah oleh Mahkamah Syariah Takengon, Aceh Tengah, karena menjual hamar atau minuman keras kepada warga di daerah tersebut. Kasat Intel Kejaksaan Negeri Takengon mengatakan, eksekusi cambuk terhadap wanita tersebut sudah sesuai dengan aturan pasal 5 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah, yang menyatakan bahwa hukuman ini dapat diberlakukan bagi muslim maupun non-muslim juga. Di sini berdasarkan Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah tersebut disebutkan dalam pasal 5 bahwa hukum jinayah berlaku bagi, pertama, setiap orang beragama Islam yang melakukan jarima di Aceh. Kedua, setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan jarima di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. Ketiga, setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam kanun ini. Keempat, badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Dari contoh kasus tersebut terlihat bahwa syariat Islam bisa ditetapkan bagi siapapun, baik dia muslim maupun non-muslim sekalipun. Logika hukum yang terlihat di sini bahwa ketika suatu hukum ditetapkan di suatu wilayah teritorial tertentu, maka hukum itu akan mengikat siapa saja yang melanggar hukum di wilayah tersebut. Menurut pasal 5 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang ruang lingkup pemberlakuan hukum jinayah di Aceh, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa masyarakat yang berada di Aceh wajib mematuhi istilah di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Penerapan kanun jinayah ini dianggap penting untuk kemaslahatan seluruh umat, tanpa menggolong-golongkannya, agar tetap damai, tentram, dan adil, karena pada dasarnya perlindungan terhadap minoritas itu ketika mereka disakiti dan dianiaya, bukan ketika mereka melakukan suatu kejahatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.